Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Mebi. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan formula filter. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Jadi ini ada data penjualan ya, penjualan buku. Jadi contoh saya blok, terus saya filter nih. Nah, jadi formula filter ini sebenarnya sama fungsinya dengan tombol filter ini ya. Jadi kita bisa memfilter berdasarkan apa namanya? Berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya sama seperti ini, tetapi jika data kita atau database kita ini tidak ingin ada perlakuan, misalkan tidak ingin ada perlakuan seperti contohnya filter tadi ya, tidak ingin ada perlakuan, jadi kita bisa gunakan formula filter. Nah, oke, kita coba. Di sini formulanya filter, jadi formulanya filter. Terus di sintaksnya kita lihat array. Jadi array itu tabel referensinya. Kita blok tabel ini, blok, terus titik koma. Nah, dia minta include. Jadi include itu kita mau filter apa nih? Misalnya kita ingin filter penjual. Jadi kita blok kolom penjual. Oke, kita blok sama dengan misalkan kita ingin memfilter berdasarkan penjual A ya. Jadi A. Oke. Tutup kurung, enter. Nah, akan muncullah tabel untuk si penjual A aja nih. Jadi si penjual A, hanya penjual A saja yang akan muncul di tabel ini. Ini saya kasih judul kolom dulu. Oke. A saja. Terus pertanyaannya, gimana kalau misalkan kita ingin memfilter dengan 2 atau 3 kondisi atau bahkan lebih gitu ya. Nah, bisa contohnya seperti ini. Jadi ini kita delete dulu. Filter array. Nah, jadi array itu kita blok kolom, blok tabel referensinya. Terus titik koma. Untuk include-nya kita buka kurung. Ini misalkan kita filter berdasarkan si penjual A. Jadi blok lagi kolom penjual sama dengan A. Oke. Terus tutup kurung. Bintang buka kurung. Misalnya kita ingin memfilter berdasarkan penjual dan jenis buku ya, jenis buku. Jadi kalau jenis buku kita blok lagi kolom jenis buku sama dengan misalkan matematika. Oke. Terus tutup kurung, titik koma. Nah, titik koma terus ada if empty. Jadi if empty ini kalau datanya itu kosong atau tidak ada ya. Kalau datanya tidak ada, kita ingin memunculkan apa nih? Misalkan saya ingin buat kalimat tidak ada data. Oke, kurung enter. Nah, ini akan memfilter berdasarkan penjual A saja dengan jenis buku matematika. Jadi khusus penjual A dan jenis buku matematika seperti itu. Lah, jadi ada cara cepatnya. Jadi kan kita misalkan ingin merubah B misalnya ya, penjual B. Terus oke, penjual B misalnya. Terus kita ingin filter lagi bukunya sejarah gitu ya. Jadi kan ini repot ya. Repot seperti ini ya. Nah, kita buat kolom bantunya. Jadi ini kayak fungsi kolom bantu ya. Nah, buku gitu ya. Jadi di sini kita ini yang
nama penjual, delete, kita klik ke di sini A. Misalnya buku matematika. Oke. Sini kita delete, klik ke penjual ini. Terus di sini yang untuk bukunya, sejarahnya kita delete, klik di C2. Seperti itu. Jadi di sini kita tinggal mainkan di sini aja, misalnya B. Terus misalnya bukunya sejarah gitu ya. Nah, tinggal ini aja yang kita ubah seperti itu kolom bantunya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan saya tidak ingin menampilkan si penjual selain dari penjual B seperti itu ya. Nah, itu juga bisa selain dari penjual B. Jadi kita ingin memunculkan selain dari penjual B. Jadi di sini kita buat tidak sama dengan. Oke, terus enter. Nah, jadi buku sejarah dengan penjualnya selain dari B atau penjualnya selain dari C gitu ya. Nah, terus misalkan buku matematika penjualannya selain dari C seperti itu. Jadi bisa dibuat dengan beberapa kondisi, atau bisa juga misalkan di sini kita buat penjualan yang lebih dari 20 juta misalnya gitu ya, lebih dari 20 juta. Jadi kita buat misalnya, nah ini lebih dari 20 juta. Jadi apa namanya, ini akan muncul, sebentar, penjual itu F, kolom F. Jadi kita harus ubah dulu nih, ini tadi D ya, jadi kita harus ubah dulu F. Sini. Jadi selain dari penjual C, jadi kita cek lagi ya. Jadi tidak ingin selain dari penjual C dan penjualan lebih dari 20 juta. Nih, nanti akan muncul seperti ini. Atau bisa juga kurang dari 20 juta. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi bisa dibuat beberapa kondisi seperti itu ya. Nah, ini tabel formula filter ini sangat berguna bagi kawan-kawan jika ingin tabel tabel atau data base-nya tidak ingin ada perlakuan seperti itu. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan formula-formula yang bermanfaat bagi pekerjaan kita atau bagi kuliah maupun sekolah kita. Terima kasih.